warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pemecahan masalah matematika membuat tabel. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemecahan masalah matematika. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, pemecahan masalah artinya proses melibatkan suatu tugas yang metode pemecahannya belum diketahui lebih dahulu. Nah, untuk mengetahui penyelesaiannya, siswa hendaknya memetakan pengetahuan mereka, dan melalui proses ini mereka sering mengembangkan pengetahuan baru tentang matematika. Perkenalkan, nama saya Erina Epa Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari strategi tabel. Strategi pemecahan masalah matematika membuat tabel. Strategi membuat tabel merupakan strategi pemecahan masalah yang efektif untuk menyusun data yang lebih dari satu karakteristik dalam sebuah tabel. Tabel akan mempermudah untuk mengetahui data yang hilang atau data yang belum ada, sehingga dapat dilihat dengan jelas dan mudah untuk mengelompokkannya, serta dengan membuat tabel juga dapat digunakan untuk memperoleh jawaban. Akan menjelaskan contoh soal beserta jawabannya. Contoh soal: Padli sedang mengadakan pengajian di rumahnya. Pertama kali bel pintu berbunyi, satu orang tamu datang. Saat bel kedua berbunyi, ada 3 orang tamu yang datang. Sesudah itu, setiap kali bel berbunyi secara berurutan, sekelompok tamu datang dengan banyak orang, setiap kali bertambah 2 orang. Dari banyak kelompok sebelumnya, berapa banyak tamu yang datang sampai bel ke-12? C. Melaksanakan strategi membuat daftar urutan tamu dan jumlah tamu yang datang menggunakan tabel. Di dalam tabel berisikan urutan bel dan banyak tamu. 1 urutan bel, 1 banyak tamu. 2 urutan bel, 3 banyak tamu. 3 urutan bel, 5 banyak tamu. 4 urutan bel, 7 banyak tamu. 5 urutan bel, 9 banyak tamu. 6 urutan bel, 11 banyak tamu. 7 urutan bel, 13 banyak tamu. 8 urutan bel, 15 banyak tamu. 9 urutan bel, 17 banyak tamu. 10 urutan bel, 19 banyak tamu. 11 urutan bel, 21 banyak tamu. 12 urutan bel, 23 banyak tamu. Menghitung jumlah keseluruhan tamu yang datang dari daftar tersebut. Jumlah tamu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 23, jumlahnya 144. D. Memeriksa kembali. Dari data di dalam tabel, maka akan terlihat suatu pola, yaitu setiap kali bel berbunyi, maka tamu yang akan datang akan bertambah 2 orang. Sehingga ketika menjumlahkan keseluruhan jumlah tamu yang akan datang ke rumah Padli, yaitu sebanyak 100. Saya, Alia Lutfi Haryono, akan menjelaskan mengenai contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Yusuf sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba lari antar MI se-Kota Bandung. Pak Bilal selaku guru olahraga yang melatih Yusuf di sekolah menyuruhnya untuk mulai berlatih secara perlahan-lahan. Pada hari pertama, Yusuf memutuskan untuk memulai latihan berlarinya selama 6 menit. Selanjutnya, ia selalu meningkatkan waktu latihan berlari 3 menit per harinya. Pak Bilal mengatakan
bahwa Yusuf bisa berhenti meningkatkan waktu larinya ketika sudah mencapai waktu 30 menit. Berapa banyak hari yang dibutuhkan Yusuf untuk berlatih hingga mencapai waktu 30 menit? Penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus memahami masalah terlebih dahulu. Diketahui, Yusuf sedang berlatih untuk mengikuti lomba lari antar MI se-Kota Bandung. Yang kedua, Yusuf memutuskan untuk mulai berlatih berlari 6 menit pada hari pertama. Yang ketiga, Yusuf akan meningkatkan waktu latihan berlari 3 menit per harinya. Dan yang terakhir, Pak Bilal mengatakan bahwa Yusuf bisa berhenti meningkatkan waktu larinya ketika sudah mencapai waktu 30 menit. Ditanyakan, berapa banyak hari yang dibutuhkan Yusuf untuk berlatih hingga mencapai waktu 30 menit. Tahapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan strategi. Strategi yang digunakan ialah dengan membuat tabel. Untuk tahapan yang ketiga, kita bisa melaksanakan strategi. Dalam pelaksanaan strategi ini disesuaikan dengan strategi yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu membuat tabel. Di sini, di dalam tabel ini terdapat 2 baris yang berbeda. Baris yang pertama adalah hari, yang menentukan berapa harikah Yusuf berlatih hingga mencapai waktu 30 menit. Untuk baris yang kedua ada lari atau menit. Ini menunjukkan lamanya waktu Yusuf berlari setiap harinya. Sudah kita ketahui bahwa Yusuf akan melaksanakan latihan lari di hari pertama selama 6 menit. Nah, maka dari itu di tabel yang pertama ini kita tuliskan angka 1 dan larinya itu 6 atau 6 menit. Lalu, kita ketahui juga bahwa Yusuf akan meningkatkan waktu latihan berlari 3 menit per harinya. Maka dari itu, di hari kedua atau di hari berikutnya, Yusuf menambahkan waktu latihan berlarinya, yang semula pada hari pertama adalah 6 menit, di hari kedua ia menambahkan 3 menit waktu latihan berlarinya, menjadi 9 menit. Di hari ketiga pun, ia terus menambahkan waktu latihan berlarinya selama 3 menit. Jadi yang mulanya di hari kedua ada 9 menit, nah di hari ketiga Yusuf berlatih berlari selama 12 menit. Hal tersebut dilakukan oleh Yusuf terus-menerus hingga hari ke-9 dan ia mencapai waktu ke-30 menit. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan memeriksa kembali. Jika kita melihat data dalam tabel tersebut, maka kita dapat lihat ada suatu pola, yaitu setiap 1 hari waktu latihan berlari Yusuf akan bertambah 3 menit. Dan di hari ke-9, Yusuf sudah mencapai waktu 30 menit. Jadi, Yusuf mencapai waktu 30 menit di hari ke-9. Nah, setelah teman-teman memahami contoh soal dan pembahasannya, sekarang ada latihan soal ya. Soalnya yaitu, saat pembelajaran IPS, Pak Ahmad memperlihatkan sekumpulan uang logam kepada siswa-siswanya. Kumpulan uang logam tersebut terdiri atas 2 keping uang Rp100, 2 keping uang Rp200, dan 2 keping uang Rp500. Pertanyaannya, maka ada berapa macam nilai uang yang berbeda yang dapat ditentukan dari 1 keping uang atau kumpulan beberapa keping uang sejenis? Nah, jika teman-teman sudah mengerjakan latihan soal, bisa dipotokkan jawabannya di grup ya. Dan mari kita bahas bersama-sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.